kok pas dihitung ada 8, pas ditunjuk ini ada 9 Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di seluruh Nusantara. Salam damai Indonesia. Hari ini saya sama Diki, kebetulan kita lagi ada di ketinggian 1553 mdpl. Hey. Ini dingin, sumpah dingin. Pakai jaketnya jaket sapotong. Kita hari ini berdua karena yang dua nggak tahu ada di mana. Tapi nanti nyusul katanya ke sini. Kita mau cerita soal pengalaman senior kita merendik ya, bisa dibilang senior kita. Kebetulan bapaknya Diki dulu waktu naik ke Gede sekitar tahun 83. Waktu itu pengalamannya seru juga ternyata, pendaki zaman segitu. Mungkin waktu masih si carrier-nya, frame-nya di luar, frame Rano Karno ya, Rano Karno. Kumaha tadi waktu itu ceritanya Babeh orangnya naik ke Gede waktu itu. Jadi gini Mang, jadi sebelumnya cerita ini teh diceritakan setelah saya suka naik gunung. Jadi sebelumnya belum? Sebelumnya belum, tapi saya tuh curiga karena pernah nemuin satu carrier Rano Karno, itu teh kirain kursi. Waktu dulu sering dipakai main di rumah. Saya itu sebelum senang naik gunung gitu kan. Nah, setelah saya SMP sering pramuka segala macam, mulai naik gunung, baru beberapa tahun ke belakang lah cerita bahwa Babe itu pernah naik gunung sama teman-temannya. Jadi Babe itu punya geng. Jadi gengnya. Geng lama geng gitu. Geng di daerah Cianjur itu gengnya itu namanya Mamauk. Jadi siswa Mamauk teh macan Cikidang, karena orang-orang itu orang-orang nekat dan orang-orang yang benar-benar nekat dan berani lah. Tapi nekatnya di sini nekatnya terukur dan berani terarah gitu kan. Jadi memang kata Babe itu pengalamannya istilahnya gunung-gunung yang ada di Cianjur mah udah kaya lah, termasuk mulai salah satunya naik ke Gunung Gede itu dengan jalur bukan jalur yang sudah ada. Jadi naiknya tetap lewat Cibodas, tapi dia buka jalur. Nah ini ternyata ilmu peta kompas itu dari dulu. Nah itu, dan Babe pun bercerita katanya itu kompasnya dari dulu itu peninggalan almarhum kakek. Dan saya baru tahu ternyata kakek itu veteran. Veteran juga. Tentara. Dan itu pun yang satu geng itu anak-anak veteran juga. Anak kolong KB. Dan itu kan pertemuannya nggak dengan sengaja gitu ya. Ngobrol-ngobrol bareng-bareng, satu hobi, berangkat. Singkat cerita, awal naik dari Cibodas Mang. Pas tahun 83 itu Babe cerita dia dari Cianjur itu naik kolbak Mang, yang mau kolbaknya mobil buntung, mobil ateng ya dulu mah itu mobil ateng. Sambil di Cipanas itu ngadorong heula Mang. Karena dari Cianjur sampai Cipanas tuh, di Cipanas mogok ngadorong. Akhirnya jalan kaki sampai Kebun Raya. Pertama itu mereka naik seperti biasa, ternyata sudah ada yang jaga gitu kan. Mereka ngisi buku tamu, KTP sudah ada. Jaganya petugas karena tahun 8 peralihan ke Taman Nasional itu kan 80. Nah ini Babe itu ceritain pokoknya dia tuh pakai seragam, nggak tahu hansip, nggak tahu apa. Kalau dulu mah anggapannya itu hansip ya, pokoknya pada nggak tahu jagoan apa gitu kan. Belum terorganisir secara kayak sekarang gitu kan, mungkin masih dibantu desa atau apa mungkin gitu ya. Gitu. Jadi sistemnya tuh mereka tetap bayar nggak tahu ayuran apa itu bayar. Terus KTP-nya tuh KTP ketua kelompok dan anggotanya ditulis. Waktu itu naiknya ternyata 8 orang. Jadi 8 orang yang naiknya tuh ternyata 8 orang. Di antaranya tuh yang dituakan itu ini yang jadi sosok sekarang jadi ini tuh almarhum Babeh Aming. Mungkin yang orang Cikidang, anak Cikidang tuh pasti tahu, Dedongkot lah, pasti tahu itu Babeh Aming. Terus Pak Ustadz ini disebutnya Pak Ustadz, cuman terus Kang Nunu, yang sisanya udah almarhum Dadang Kede, terus nama tuh siapa lagi ya? Lupa lagi. Itu emang tukang pukul semua dulu kata Babe tuh. Makanya memang di Cikidang tuh satu komplotan tuh emang mengalah gitu. Anak kolong. Tapi terarah, anak kolong nih kan. Kolong deh, Setelah itu singkat cerita naik lah. Dan naiknya pun ternyata jalurnya tuh dulu memang bukan jalur yang sekarang. Tahu Ciwalen Mang?
Nah cerita itu pas Babe flashback waktu itu saya ajak ke Canopy Trail, ternyata jalur tuh lewat situ. Jadi lewat kebun raya, lewat situ. Nah tapi setelah menemukan Curug Ciwalen pertama tuh baru nge curug, tapi lain ka dieu cenah ke sebelah kiri. Jadi kalau jalur yang utama yang itu tuh asli itu sebelah kanan, yang mungkin sekarang keluarnya di pengamatan burung. Tapi waktu itu Babe dan rombongan itu sebelah kiri. Kalau sekarang mungkin teman-teman yang di daerah Cibodas tahu Solokan Habib. Ya. Nah, lewat situ. Dia mabas. Nah. Berarti muter lewat handapnya. Muter. Jadi kalau misalkan dari bawah tuh kalau dari Cibodas itu ya, sebelah kiri. Ke arah kebun raya. Ya, kebun raya terus ke atas. Nah, dari sana tuh Babe pertama biasa dia gak tahu kenapa buka peta kompas lah segala macam. Niatnya tuh emang buka jalur. Nah, pas di awal itu dia naiknya tuh ceritanya dia dari bawah itu jam 6. Karena di pos jaga kenal, si Babe Haming ini emang orang udah kenal dengan ininya segala macam dijamu. Naik itu jam 7. Jadi udah malam. Jadi naik malam. Cuman di sini nggak ada satupun yang bawa senter. Dulu kan udah ada zaman senter Tiger mang. Besi, aluminium kayak gitu. Nggak ada yang bawa itu. Cuman ngandelin lampu badai mang. Lampu badai yang pakai minyak tanah. Nah, minyak tanahnya itu bawa sekitar 8 liter. Nah, jerigen mang kabayang tuh. Nah, jerigen dibawakan karena digandong, jerigennya gandong. Jadi satu orang tuh khusus buat bawa minyak tanah. Dia itu buat bahan bakar juga sama buat lampu itu. Jadi ngandelin itu. Nah, pertama dia ngelewatin, saya nanya, "Pak, ngelewatan Rawa Gayongung tuh atau Talaga Biru?" Nggak ada telaga. Tapi waktu dulu itu ada kubangan air cenah. Herang jernih. Di situ tuh mandi. Kemungkinan mana itu? Ya nggak tahu. Di situ mandi. Ya kemungkinan itu kalau misalkan sekarang emang ada kubangan ya itu Talaga. Soalnya dia tuh cerita sebelum Rawa. Di situ tuh temennya mandi. Nggak tahu mungkin temennya ada sesuatu lah. Malam-malam naik gunung mandi heula, tanggal lama kan didinya. Hampir sajam lah. Beres mandi, ada beberapa orang. Setelah itu dia jalan lagi ngelewatin si Rawa Gayonggong. Dan Rawa Gayonggong pun itu bukan seperti sekarang ada jambatan. Itu lewat bawah, Mang. Jadi turun ke rawa benar-benar turun ke rawa jalan. Turun ke rawa terus katanya itu jalan pokoknya mah ilalang padat tinggi lah. Tapi dari situ Pangrango tuh cerah kelihatan karena waktu itu ke Caang Bulan, Mang. Waktu terang bulan. Pangrango tuh cerah pokoknya. Pas lagi di jalan di Rawa Gayonggong pas mau ada tanjakan katanya. Mungkin sekarang ada sekitar Panyancangan lah. Mau ke arah Panyancangan. Sebelah kiri itu tuh ada air terjun kecil katanya itu. Nah, disinilah salah satu temen bapak tuh namanya tuh almarhum sudah meninggal. Disebutkan Anai. Kang Anai ini dia tuh mau nyari air ke yang curug itu. Yang lain pada istirahat di atas, dia naik turun ke bawah. Pas sorangan. Pas mau sama air kepreskan, Mang. Naon eta cenah saha eta enggak ada yang nyaut. Pas dia nengok ke sebelah kanan mau lucat, dia lari. Ternyata ada macan tutu lagi minum juga di atasnya. Maung deui wae. Maung dia pertama pangijeng mau birat otomatis kan anon. Teu aya naon cenah. Dia enggak mau bikin panik gitu kan, bikin panik ini. Udah, singkat cerita sudah beres. Udah jalan dan jalan pun katanya dari situ tuh bukan arah yang Panyancangan sekarang. Dia melipir lagi ke kiri. Nah, pokoknya singkat cerita turun-turun itu dia nemu jalur itu pas sebelum air panas, Mang. Jauhnya berarti. Ya eta. Jadi dia enggak nemuin yang namanya shelter Panyancangan atau jalur ini tuh enggak ada. Dia pokoknya dari si setelah Rawa Gayong itu dia melipir ke kiri, nanjak terus katanya tuh. Enggak tahu lewat punggungan atau gimana, nanjak terus. Pas turun lagi dia tuh turun sebelum ke air panas. Tapi memang kata Babe juga pendakian itu sedikit ada aneh. Karena anehnya tuh pertama nggak ngerasain capek. Keduanya dengan waktu yang sangat singkat. Ya intinya gini, dari bawah jam 7 sampai ke Rawa Gayonggong itu jam 7:30. Dari Rawa Gayonggong sampai sebelum air panas itu cuman 1 jam, Mang. Bayangin. Ojing. Nah itu juga sebentar banget gitu kan, dengan kondisi motong jalur. Ini mau Babe langsung cerita. Dan kondisi Babe pun waktu itu dia memang pulang
sekolah, kan itu kan waktu apa zaman SPG mah sekolah guru gitu ya. Oh iya. Sekolah guru beres langsung berangkat naik dengan bawa peralatan segala macam. Setelah nyampe di air panas, mereka pertama istirahat. Nah udah istirahat itu masih aman, istirahat aman, jalan lagi. Nah pas mau ke air panas itu ada yang mandi mah, ayah nu mandi awewe Di air panas. Pertama mah wah pendaki di mana iya cenah mandi awewe. Pas beres nu mandi awewe tak diteluk-teluk di batu mah, tapi di kejauhan asli eta cewek asli cewek. Pas dideketin batu itu di air panas. Di air panas ya. Air panas pun bukan yang sekarang. Ya, Lewat atas. ya karena yang sekarang mah itu mah baru kan yang jalur lewat atas turun masuk ke Kanang Batu. Di Kanang Batu disebut Kanang Batu tuh dulu ada katanya tuh eta mah dari Kanang Batu cenah susukan saat disebutnya tuh karena kan banyak batu. Nah dari situ aman jalan mitir lagi, dan dari situ Babi motong jalur lagi. Dia nggak ke jalur yang yang kalau ini kan dari Kanang Batu tuh sebelah ke kiri ya, kalau ini ke kanan dia mabras terus ke Punggungan yang arah Pangrango. Nah pokoknya kalau dari situ tuh nanti keluarnya tuh pas belakang banget dapur si shelter Kandang Badak. Jadi ternyata shelter Kandang Badak pun sudah ada dari dulu. Sudah ada. Cuman ini masih yang belakang kan ya? Ya. Masih yang bangunan lama bangunan lama di situ. Memang sudah ada shelternya, shelter kayu biasa bambu, shelter kayu itu. Nah, setelah itu jalan Pancawule, dia nemuin air terjun. Yang mungkin air terjun sekarang disebutnya bukan Pancawule, Culabadak sebutnya tuh orang-orang ini nggak tahu orang ini. Cuman orang tua yang si Babeh Aming ini yang namanya itu Culabadak, Curug Culabadak katanya itu di situ. Oh ya, di situ pada ngambil air segala macam. Soalnya menurut beliau dan yang di lapangan ceritanya, jadi si curugnya itu cadas. Nah curugnya itu curug cadas. Terus rada berumpak ya, kalau misalkan sekarang ya itu Pancawele. Berarti di bawah di bawah Kandang Badak. Nah, setelah itu setelah ambil air segala macam aman, naik lagi. Nah, tibalah di Kandang Badak lewat belakang itu. Jadi kalau misalkan dari arah Pangrango, pas turun arah Pangrango, nah itu lewat situ, keluar di situ. Pas saat itu tuh nggak ada pendaki, lagi sepi, mungkin belum datang ya, karena belum ada film 5 cm. Kira ya bang ya. Nah, di situ udah segala macam, bikinlah kayak mungkin bivak sekarang. Sasaungan. Wah, katanya masih ingat waktu itu tuh Babe itu cuma bawa, kalau sekarang mah terpal namanya, yang warna putih belang-belang pokoknya, belang-belang gitu. Itu dibikin bivak segala macam. Ada yang bawa tenda yang cuma diisi katanya dulu juga ada tenda, emang bentuknya dia rumah. Tenda pramuka gitu. Jika tenda pramuka tapi kapasitasnya kecil. Cuman itu dipakai alas. Karena nggak ada yang berani misah, makanya tidur bareng. Nah, pas di situ itu ada kejadian lucu juga ketika 8 orang ini ngumpul bikin perapian. Ketika di absen, kan selalu absen ketika istirahat absen. 1 2 3 ya juga 1 2 3 aman, 4 5 6 sampai 8 aman. Pas dari Babeh tuh ngitung lagi. Penasaran. Kok pas dihitung ada 8, pas ditunjuk ini ada 9, Mang. Ayo ngilu ya. Iya aneh ya. Pas dihitung kan absen nih 1 sampai 8 aman, 1 2 3 sampai 8 aman. Tapi pas dihitung sama Babe, dihitung sama Jadi gitu, dihitung sendiri ada 9. Nama 1. Yang lain enggak nge. Disangka itu Babe. Dan Babe nyangka itu Kang Anai. Silih sangka we. Oh ya udah ya tuh deketin ini soalnya aman gitu ya. Segala macam udah. Pas singkat cerita beres makan segala macam dia ikut makan, ikut ngarokok, ngopi si eta teh. Pas singkat cerita Babeh mau ke kamar kecil. Kan berdiri pas mau ke kamar mau buang air kecil kan. Berdiri set. Mana maneh? Jadi suaranya nyirung. Mendengung gitu ya. Kirain Babeh gua kan temen gitunya. Hayang kacai cenah ke kampangan pengen ke buang air kecil. Milu atuh, ayo jalan duaan. Dia nggak nengok siapa dia gitu kan, dia teman jalan, nggak ngobrol gitu kan. Pas buang air kecil, set beres, dia buang air kecil sama berdiri gitu kan, Babeh buang air kecil. Pas beres, balik
mau balik ke tenda lagi, mau balik ke kelompok lagi. Dia nengok, tadinya mau nanya, pas nengok, set melihat rata mang ini teh. Jadi nggak ada lekukan yang Nggak ada di bawah lekukan, ini ya, di nggak ada bawah. lekukan, rata, ini rata. Oke. Jadi kalau teman-teman di vlog kita yang dulu yang sama Pak Marta yang tentang apa namanya OKD, yang tentang operasi DITI. Oh, DITI. Nah itu Pak Marta juga pernah cerita di kandang badak sama Enak persis. juga. Persis Mungkin ada juga. yang ikut, dia agak pesek. Ininya nggak ada. Ininya nggak ada. Nggak ada. Dan suaranya itu yang apa nyirung gitu Nyirung, ya. nyirung, sengau gitu ya suaranya mungkin gitu ya, mungkin. Tapi yang aneh ini berpakaiannya sama. Stylenya gitu, Stylenya sama, ngikutin. Malahan pakai sepatu. Cuman yang anehnya tuh ininya nggak ada. Pas ngeliat mungkin kan babe agak sama samar. Ini sah gitu ya. Diajak ngobrol. Tapi cuman gitu aja. Dia nggak ini. Ayo udah tidur. Kita tidur. Pas tidur dihitung lagi. 1, 2, 3 sampai 8. Pas tidur kan jajar kan ya. Ente peda gitu ya. Ente peda. Jajar dihitung sampai 8. Aman, udah tidur. 1, 2, 3, 4. Tetap ada 9 orang. Dengan posisi dia di ujung deket ya kalau misalkan 5. Ini yang baru 1 orang. Baru 1 orang. Dan belum cerita ke teman yang lain. Belum cerita yang lain. Udah di situ beres aman. Terus adalah beberapa pendaki bikin tenda di situ dari Jakarta jadi segala. Biasalah ciri khas tuh teriakan, wow, udah teriak-teriak segala macam. Udah singkat cerita itu kan di situ semalam tuh subuh dia bangun, mereka bangun siap-siap segala macam, nggak sempat masak. Pas mau berangkat dihitung kan 1 sampai 8 ada, pas dilihat tetap 8, yang 1 orang nggak ada. Padahal malam 9 tuh ya. Padahal malam 9. Belum cerita, oke. Belum tanya. Nah, udah itu udah berangkat. Ketika mereka mau ke arah puncak, babe gak ke puncak. Jadi tradisi harus ke kawah. Sejak dulu tuh. Jadi kalau misalkan naik ke gede harus ke kawah. Iya. Ke kawah. Di kawah istirahat. Nah, di sini di kawah ini bukan babe yang melihat tapi semua. Ketika di kawah ada juga ngelihat mau macan deui macan ketika mereka turun ya itu mah ada emang markasnya ya di mungkin kawah, di kawah buruan kawah. Jadi si turunnya tuh ketika mereka dari kandang badak, kalau misalnya kita kan melipir ya, melipir ini. Kalau ini mang turun dari kawahnya tuh setelah tanjakan rantai, mungkin sejak tanjakan rantai pas cerukan, nah dia baru melipir ke bawah. Yang arah kiri. Bukan yang arah kawah yang sekarang ada tulisan kawah. Oh bukan. Bukan, tapi yang naik dulu ke atas. Katanya lebih landai dari situ. Turunnya tuh. Jadi langsung ke deket Kawah Ratu. Jadi mereka tuh ngecamp di istirahat dulu di Kawah Ratu. Di Kawah Ratu nyampe di Kawah Ratu, setelah di Kawah Ratu aman. Nah, itu pas ketemu si ngelihat si macan itu, semuanya ngelihat itu ketika mereka lagi istirahat, bikin minum. Nah, itu mah asli sebenarnya ada macan. Asli udah bikin habitat dan semua pun melihat itu ngelewat. Jaraknya pun gak jauh, sekitar 15 meter. Tapi nggak ada yang berani ini. Udah diam. Sia-sia masing-masing lah gitu ya. Udah masing-masing dia lewat, dia masak. Nah, di situ tuh di kawah itu, mereka biasalah ada yang tawasul segala macam, babe dan si ustadz ini tawasul segala macam. Nah, di situ nah ini yang menarik itu. Jadi Kang Anai ini cerita setelah ke sini. Di situ beliau itu ngelihat ada beberapa pasukan dan ada 1 orang cewek mang di kawah. Itu ada cewek katanya tuh duduk di atas batu. Di atas batu dia tuh duduk sambil dia nunjuk ke arah Rumpang. Gunung Rumpang mungkin ada Rumpang, nunjuk ke arah sana. Tadinya rombongan ini nggak bakal niat ke sana. Tapi karena 1 orang ini penasaran naon di ditu. Jika nun ningali naon ya ada petunjuk lah gitu ya. Petunjuk mereka itu ya udah
Akhirnya mereka memutuskan melipir mang lewat ke sela. Iya. Ternyata tebing sela itu dari dulu memang jalur itu memang ada jalur Ada katanya. jalur. Ada jalur. Nah itu di situ tuh mereka istirahat ngambil air di bawah tebing pas puncakan sela. Jadi kalau sela tuh gunung sela di bawah itu ada cerukan, nah ngambil air di situ. Nah ternyata ketika dia melipir itu kirain gak ada bakal jalan mang. Ternyata jalan tuh enak, landai sampai ke puncak itu. Puncak Gede. Jadi ini nih gambarannya ya. Ini kan puncak gede, ini Gunung Rumpang. Nah dia bukan naik ke sini mang, tapi lewat sini. Jadi melipir ke arah sini, melipir sampai geger itu melipir sampai atas itu kan. Nah mereka tuh dari sini tuh pas di daerah Gunung Rumpang itu istirahat ngecamp 1 malam. Nah, disinilah si Babe Ming ini mimpi lah merenya. Ternyata di situ tuh ada kerajaan. Terus lamun yang harta karun mah tong jauh-jauh tah di dieu. Harta karun deui cenah. Tah harta karun mah di dieu, enggak tahu harta karun maksudnya harta apa gitu kan. Tah di dieu kan ka hade intinya mah jangan serakah, jangan segala diambil. Pulasara dijaga tah eta harta karuna cenah. Di dieu cenah hartana. Enggak tahu itu harta karun apa gitu kan. Di situ Babe itu udah beres pas malam pagi mereka naik lagi ke puncak Geger. Nah di puncak Geger niatnya mau turun lewat Salabintana mang. Jadi salah jalur. Pertama tuh kan puncak Geger waktu dulu masih kene muncungnya can ayeuna can gitu. Jadi lewat itu jalan tuh lewat pinggir-pinggir cantigi, pohon-pohon cantigi. Jadi nincak tuh kan akar cenah. Jadi turun, ternyata pas turun itu mereka balik lagi ke Cibodas. Kata Jakarta teh deui karena enggak tahu. Balik lagi. Harusnya kan turun ke bawah, kali ini balik lagi. Akhirnya balik lagi emang. Balik lagi naik ke luhur, mipir yang tadinya mau ke arah Salabintana, ujuk-ujuk malah ke arah Cibodas. Dan dari arah Cibodas balik lagi karena kan mau turun ke alun-alun. Setelah balik lagi, niatnya mau ke alun-alun, ternyata keluar di alun-alun timur, mang. Nah, jauhnya. Nya eta jauh lempang mipir teh. Alun-alun timur mah ke arah Gunung Putri, jauh. Nya mipir teh, mang. Mipir ieu cenah, mipir dingding eta we mipiran eta terus. Jadi lempang teh cenah. Jalan teh lain nurutu ka handap, miring we. Jalan teh miring. Pas pagi-pagi teh pokona aya cerukan turun lewat sebelum alun-alun timur. Pas turun, blok ketemulah alun Syar Kencana. Nah, di situ ada wes tuh mang cerita Babeh dulu. Mungkin yang pendaki tua tahulah yang tahun 80-90-an di sana. Pendaki muka lama. Itu katanya ada wes tuh sampai jalur sekarang tuh rapet penuh. Dan mata air pun bukan hanya satu yang sekarang di Jamban, tapi setiap jalur cerukan ke pinggir tuh bawa ada mata air. Jadi kayak cai susu cenah cepat balang. Beres lah dari situ. Babe camp lagi 1 malam di situ. Di alun-alun. Ketika camp Babe camp, dia campnya di arah Gunung Gemuruh ada tebing. Iya. Di situ kan ada tebingan. Camp di situ. Di bawahnya ada mata air kan. Camp di situ biasalah pas di alun-alun mereka gak bikin bipak mah pengen merasakan cina gagayaan nih. Maksudnya tidur di bawah langit gitu? Di bawah langit karena cuaca sedang cerah. Ada koko cerah. Saya tahu bang ceritanya teh pas gitu teh biasa pas malam-malam sekitar jam beres makan itu tujuan kan pengen istirahat nih karena mungkin ada beberapa yang punya pengalaman yang lain karena tidak diceritakan dan Babe punya pengalaman. Waktu itu mereka memang prepare bawa tali. Inisiatif lah. Diikat we cenah kabeh. Para mun nanaon cenah gampang. Jadi dari badan ke badan. Badan ke badan diikat. Badan ke badan diikat. Dan mereka belum ada sleeping bag waktu itu, mungkin sleeping bag tuh mahal. Mereka pakai sarung, Mang. Sarung bag. Parantieu nih pakai sarung. Tidur lah biasa. Pas beres ngopi segala macam tidur pakai si terpal yang di bawah itu pakai alas, pakai sarung. Biasa berhitung, Mang. 1 sampai 8 aman. Nah, pas 1 sampai 8 aman biasa tidur. Dihitung lagi, udah 8. Oke, pas tidur. Nah, udah
di sini ada salah satu orang yang mungkin pengen buang air kecil. Dia bangun. Otomatis ketarik semua dong. Bangun ketarik kan. Naon. Ngepol lah. Oh iya tuh, ayo bareng bareng. Mana mau kayak turun hiji kabeh turun. Pas dia berdiri, semua kan berdiri otomatis. Cuman ada satu yang ketinggalan, Mang. Ada satu orang Yang nggak ikut ke tali. Gak ikut ke tali. Semuanya kan berdiri 8 orang ya. Pas ngelihat nah itu saha seorang nih. Cuma yang anehnya, yang lain kan pakai sarung kita, sarung kotak-kotak lah gitu nya. Yang ini pakai sarungnya sarung batik, sarung lereng, tahu nggak yang buat samping loreng, samping poleng. Samping poleng. Itu ketutup semua, Mang. Jika mayat. Otomatis iya saha. Saling lihat. Wah, saha segala macem. Dari situ kan aneh. Birat Mang semua lari. Eta nu kaki, nu ka kanan, nu ka tengah, pan katalian. Iya, buis pala dinya teh. Belum ada timbok, pernah bawa buis kayak itu, tapi pakai talian. Singkat cerita mereka tuh udah satu arah, lari satu arah terus. Kan otomatis si ngecamnya tuh kalau misalkan sekarang tuh arah ada tebingan tuh ya. Ini agak tinggi ya nya. Ini yang mau arah ke puncak. Pasti kelihatan kan? Nah, terus mereka tuh naik ke arah jalur ke arah hutan seberangnya. Jadi ini Gemuruh, ini gede. Kan mereka ngecamp di sini. Gemuruh terus alun-alun dikit, yang ini ke arah gede. Kan di sini kan ada datar kan, yang sekarang suka dipakai ngecamp. Nah, ngecamp tuh di situ, ya mereka tuh tidur. Nah, ini arah ke arah sini. Dengan ekspektasi ada pendaki atau apakah yang turun lah di situ gitu ya. Jadi nunggu orang lah. Berharap ketemu orang lain gitu kan. Karena aneh, eta saha. Waktu itu mah ada jago di jalanan. Oh, ketika gitu panik. Seorang panik, kabeh panik. Ketika di atas sadar. Tadi saha. Saha eta teh. Hitung deh. Ada semua. 8 aman. Karena barang semua ketinggalan kelihatan kan terpalnya kan ada ini. Dilihat masih ada, Mang. Aduh. Nunggu 1 sampai 2 jam. Gak berani nyamperin karena bingung itu siapa yang pakai itu tuh. Ya udah, akhirnya singkat cerita si Babe ini, ya udah kita ke Gunung Putri aja turun. Barangkali ada mungkin pendaki atau siapa yang di sana. Biasanya sok rame cenah. Mungkin sekarang alun timur. Ya udah, mereka jalan ke alun timur. Jalan. Tengah perjalanan, Mang, ujuk-ujuk kabut. Yang tadinya cerah teh. Tadinya cerah caang, nama caang bulan kabut, Mang. Kabut. Itu pas pertengahan, pas saya liatin, itu kan ada batu. Ada tebing yang ini di Gemuruh itu. Nah, pas di situ Babe tuh ngecamp di bawah itu ada batu besar. Saya liatin kan, iya Len, nya di bawah itu sana. Jadi proyeksi pas dia tuh emang alun-alunnya emang beda, tapi tebingnya iya kelihatan masih ada. Emang itu sih tebing itu di bawah tebing itu. Akhirnya ke situ pas di tengah jalan dia ngelihat cahaya, Mang. Dari arah bawah itu, bawah si tebingan itu. Ada cahaya kayak lampu badai. Kayak tenda. Ya udahlah. Wow, teriak-teriakan semua dengan excited. Alhamdulillah ya jelema. Aya pendaki, aya batur. Lompat. Pas lompat, yang paling belakang satu orang. Woi, tolong. Kenapa itu kan? Semua berhenti. Kunaon? Tolong, non. Aya nu ngajawel, ada yang megang. Ada yang ngajawel. Mana? Pas semua ngeliatin motor. Dia enggak yang paling belakang tuh enggak mau. Enggak berani nengok. Enggak mau nengok. Pas si kan dia yang kede ngelihat pas ngelihat ternyata talinya mah ngait. Si tali tadi nyangkut karena edelweiss hese sama Runa menurut tadi lereng siapa gitu. Wah pas itu udah galak-galak dari situ mah mulai cair karena itu kan galak-galak udah beres karena excited nemu ada pendaki. Pas dia deketin jarak sekitar 20 meteran mah itu masih kelihatan tenda masih kelihatan, masih ada lampu badai masih kelihatan cahaya. Pas deket ternyata itu batu gede, bener-bener batu gitu. Batu gede. Otomatis langsung lulus di beda deh nunggu tadi cair itu langsung turun. Ya udah dari situ Babe ya sudah mereka tidur di situ. Itu kejadian berarti pas yang itu sekitar jam 1 malam lah. Jam 1 malam. Nunggu subuh di situ. Semua
mau ada yang tidur, ada yang nggak tidur. Malam tuh yang mah. panjang itu Malam pasti. panjang pokoknya malam stres ya. Ternyata ya sudah, besok paginya memberanikan diri lah kembali untuk membawa barang-barang. Ya. Nah kan mau turun, ceritanya mau turun hari itu juga harus turun. Udah naik balik lagi, pas balik lagi masih penasaran. Kayaknya datang lereng teh gitu kan. Itu mayat atau apa gitu kan. Memastikan. Maneh heula, buang maneh heula. Sari dulu gitu kan, sari dulu kan waktu itu masih rapat ada wes. Ya. Jadi mereka balik lagi ke arah yang dari atas biar kelihatan ada atau enggak baru turun. Padahal kalau di situ kan Ya langsung bisa, ya mah jadi mah gitu bener, ada. karena Biar kelihatan dari atas. Biar kelihatan. Pas dilihat ternyata nggak ada, kan udah terang. Nah di situ biasa, udah mereka akhirnya masak lah, udah masak, beres segala macam, turun sekitar jam 10 dari situ tuh, 10 pagi. Karena mungkin capek lelah, terus 10 pagi turun. Pas turun, nah di alun-alun timur mereka ke Batu Dongdang dulu biasa. Ya, biasa tawasulan Segala macam. Nah di situ tuh si Ustadz ini sama Babe tuh apa metik edelweiss 4 biji, bukan 4 bunga, 4 biji. 4 biji edelweiss. Itu makan cenah. Nah dimakan sama Babe segala macam udah dikasih doang, nggak tahu untuk apa cenah. Katanya tuh biar ngarang-ngarang tercapek. Tapi memang suges dari Babe itu semuanya nggak ngerasain capek. Setelah makan itu, yang tadinya leuleuh segala macam setelah makan itu capek. Terus airnya nyeletuk cenah. Nyahok itu malah di tadi atuh ti penting urang nanaonna lompatan cenah. Eueuh gawe terus enggak sieun kuno kitu. Da cenah penting mah urang ini lompat we da si ustad nya. Sama si ustad enggak ngeh, dia tuh lari tuh karena apa? Anu lain mah ngeuna kana eta anu lereng teh anu ieu mah apa? Si ustad mah kabeh tiluan. Belum bawa di Italian. Nah, beres di Batu Dongdang, dia turunlah ke arah Gunung Putri. Setelah alun-alun timur pas ada jalan datar mang. Nah, di situ semuanya ngelihat sampai salah satu tuh ada yang dikasih oleh-oleh. Di situ mang ada pasar. Aya kios. Logika ketika ke situ ada kios tahun sakitu, kios naon mang. Tapi kiosnya enggak ada berupa makanan. Semuanya hanya batu, gerabah. Pasar-pasar zaman dulu gitu. Dulu lah, tapi gerabah nu karitu gitu nya. Gerabah. Terus pasar hiasan-hiasan. Ya kayak gitu. Rampe, bunga rampe di situ. Nah, di sekitaran Batu Dongdang. Bawahnya lagi. Oh iya, sebelum. Setelah pas mau ke arah timur. Mungkin sekarang setelah shelter lah. Setelah shelter kan datar. Iya, setelah shelter kan datar. Kiri kanan. Kalau dihubungin sama ceritanya si Mang Akri, mungkin ya di situ kan kata dia ada gerbang tuh. Biasanya kalau ngelihat film Angling Dharma gitu, kalau gerbang masuk kota gitu, gerbang kerajaan atau apa, sok aya ramean pasar mungkin sugan juga gitu, tapi dengan keadaan tahun segitu gitu kan ya. Tapi juga aneh tahun segitu. Ya lagian tahun segitu mau tahun kapan pun di tempat sepi di gunung mana ada pasar tuh gitu kan. Bang, pas di pasar setelah si Babe cerita itu, kalau ada yang ngasih terima, kalau nggak ada kalau misalkan ngeliat apapun pengen ngambil jangan diambil gitu kan. Nah di situ ternyata ada yang ngasih batu ali ke almarhum yang udah meninggal tuh, batu cincin. Batu ali warna kuning katanya tuh. Kata Babe sampai beliau mau meninggal pun masih ada. Tayangan tuh sudah naik kan? Tayangan apa? Dia ngasih uang, masih kena 25 perak apa gitu. Salawe lah gitu, salawe 2 kincring katanya dikasih ke salawe 2 kincring. Tapi kasihan udah ngasih, selebih itu nggak ada. Cuma pesannya itu ketika ada yang ngasih terima tapi kasih ya. Tapi kalau misalkan proses jual beli atau barter lah gitu. Tapi kalau misalkan kalian menemukan sesuatu ingin diambil jangan gitu. Dan ada si Kang Jajangket itu Kang Jajangket itu menemukan dia tuh melihat ada golok gobang panjang yang dicokot malah diasong-asong tapi dia nggak punya uang. Nah dari situ Kang Jajangket itu diambil, udah cuma 1 orang itu karena ngasih uang. Pas dia turun udah arah Gunung Putri sudah, pokoknya dari alun-alun itu pokoknya dia tuh dari alun-alun itu sekitar jam 12 lah juhurnya. Jalan timur itu turun ke bawah sampai ke Gunung Putri itu pos terakhir information center itu sekitar jam 2 kurang lah, jam 2an. Karena dari situ tuh kebun katanya tuh sholat kebun wortel. Nah
pos kayu, pos yang mungkin information center sekarang. Dari situ ada pos, dari situ sudah turun nemu kebun wortel, karena mungkin sudah 2 hari makan gak normal, nemu wortel ya udah panen wortel. Nah, dari situ sudah aman. Mungkin ya pesennya itu sih Mang, daki gunung harus prepare bener-bener prepare sih memang kalau mendaki gunung mah. Ya itulah fisik, mental, persiapan terutama ya. Oke teman-teman, itu tadi cerita bapaknya Diki dengan gengnya, geng Mamauk. Terima kasih sudah ngikutin terus channel kita. Jangan lupa like, comment, subscribe. Salam damai Indonesia.